Good morning students, how are you? Oke, kita masuk materi teks anekdot. Sebelum Miss menjelaskan apa pengertian teks anekdot, siapa di antara kalian sudah tahu nak pengertiannya? Silakan diberikan jawabannya. Yang bisa menjawab akan mendapatkan nilai tambahan. Oke, jawaban kamu sudah baik. Kita akan masuk teks anekdot. Oke, teks anekdot adalah suatu cerita singkat yang memiliki unsur lucu, akan tetapi memiliki maksud untuk melakukan kritikan atau sindiran. Ketika kamu membuat suatu teks anekdot, di situ nak ada sebuah kritikan atau sindiran yang akan kamu berikan kepada orang banyak, supaya orang lain itu sadar bahwa itu salah. Jadi dia membuat sebuah teks anekdot supaya jangan terasa kali nak ke orangnya, tetapi dia membuat sebuah lelucon yang menyindir orang banyak. Oke, yang kedua kita akan masuk struktur teks anekdot. Oke, yang pertama adalah abstraksi. Abstraksi itu adalah bagian awal teks yang memberikan gambaran tentang isi teks. Ketika kamu membuat sebuah teks anekdot, yang pertama sekali kamu memberikan gambaran tentang isi teks kamu nak. Kamu membuat mengenai apa nak? Mengenai pemerintahan kah atau mengenai pendidikan kah? Jadi kamu harus membuat abstraksi. Oke nak, paham? You understand? Oke, yang kedua, orientasi. Orientasi ini adalah bagian cerita yang mengarah pada penyebab timbulnya masalah. Kamu membuat sebuah kritikan atau lelucon untuk pemerintah atau mengenai pendidikan. Kamu buat nak masalahnya apa? Apakah masalahnya berhubungan dengan pemerintah atau pendidikan? Kamu tentukan masalahnya supaya kamu memberikan sebuah solusinya nak. Oke, paham? You understand? Oke, kita akan masuk yang ketiga, krisis. Bagian inti peristiwa di mana ada kekonyolan yang mengundang tawa. Kalau kamu ingin membuat sebuah teks anekdot, kamu jangan langsung ke titik poinnya nak. Pergunakan bahasa yang lucu, tetapi membuat orang lain sadar bahwa itu salah, bahwa itu tidak benar. Jadi ada kritikan, ada lelucon, tetapi ada maknanya. Tetapi buat orang lain tertawa dengan wacana yang kamu buat atau teks anekdot yang telah kamu buat. Oke nak, paham? You understand? Oke, kita akan masuk reaksi, tanggapan atau respon terhadap krisis. Setelah kamu membuat sebuah teks anekdot, kamu harus mengambil nak tanggapan atau responnya. Kalau kamu membuat sebuah teks anekdot, kamu harus memiliki pandangan. Apakah pandangan kamu itu memberikan respon kepada orang banyak? Responnya kalau bisa yang mengandung hal positif nak, jangan hal negatif. Karena kalau hal positif akan diingat orang, tetapi hal negatif bisa kamu buat dengan kata halus, tetapi pergunakan bahasa yang lucu. Jangan terlalu bahasa yang mengandung hal-hal yang membuat orang lain langsung ke titik poinnya atau rasa sakit hati. Oke nak, pergunakan bahasa lucu tetapi memiliki maksud tertentu untuk menyindir atau kritikan kamu terhadap sesuatu hal. Oke, kita akan masuk koda. Penutup cerita atau biasanya ditandai dengan kata-kata karena itulah, akhirnya, demikianlah. Karena itu pendidikan saat ini harus memberikan dampak positif kepada banyak orang, atau akhirnya pendidikan saat ini membuat generasi penerus bangsa menjadi orang yang pintar, sukses dan berhasil. Atau demikianlah pendidikan yang telah terjadi atau terwujud saat ini. Semoga kita menjadi anak yang sukses dan berhasil. Oke nak, paham? Oke, kita akan masuk ciri umum teks anekdot. Yang pertama, cirinya singkat. Kamu harus membuat teks anekdot yang singkat. Jangan terlalu bertele-tele, langsung ke titik poinnya, singkat dan memberikan makna yang baik, makna yang positif dan dapat dipahami oleh orang lain. Oke. Yang kedua, menyindir atau mengkritik. Kamu upayakan nak
teks anekdot kamu tuh menyindir atau mengkritik orang lain supaya sadar bahwa hal itu salah, kamu bisa menggunakan wacana atau teks yang langsung titik poinnya menyindir atau mengkritik. Pergunakan bahasa yang halus tetapi langsung mendapatkan makna yang sebenarnya, makna yang bisa membuat orang lain sadar supaya dia tidak melakukan hal yang sama, atau memberikan solusi supaya tidak terjadi lagi hal demikian. Oke, kita selanjutnya lucu. Kamu membuat sebuah teks anekdot yang lucu yang dapat membuat orang lain tertawa tetapi ada maknanya. Tidak membuat orang lain lucu tetapi tidak memberikan kesadaran. Buat kesadaran supaya orang lain itu sadar dengan perilakunya, dengan tindakannya, dan berbagai macam lainnya. Oke, Nak. Oke, kita akan masuk ciri kebahasaan. Yang pertama, menyatakan peristiwa masa lalu. Kalau kamu ingin membuat sebuah teks anekdot, buat peristiwa masa lalu. Misalnya, kamu membuat peristiwa masa lalunya yang istilahnya mempunyai hal yang tidak baik atau yang tidak bisa dilakukan atau tidak bisa dicontoh. Dengan ada teks anekdot, dia sadar bahwa hal itu salah dan bisa mengubah kebiasaannya menjadi hal yang baik. Oke, yang kedua, menggunakan kalimat retoris. Tahu kalimat retoris, Nak? Kalimat retoris itu adalah kalimat yang membutuhkan sebuah jawaban. Oke. Yang ketiga, penggunaan konjungsi hubungan waktu. Kamu bisa membuat konjungsi hubungan waktu pagi hari, siang hari, malam hari, tergantung dengan teks wacana yang telah kamu buat. Oke. Yang keempat, menggunakan kata kerja aktif. Kamu bisa menggunakan kata kerja aktif, misalnya melakukan atau memberikan yang terbaik, atau menggunakan kalimat perintah. Gunakan kalimat perintah supaya orang lain sadar untuk melakukan sesuatu hal yang kamu perintahkan. Oke, nah misalnya pergi, ayo, kemari, silakan, ambil, bebas. Menggunakan kalimat seru. Jadi kamu bebas, Nak, versi kamu. Oke, Nak, paham? You understand? Oke, di sini ada identifikasi dari contoh anekdot. Suatu hari di sebuah kelas sedang berlangsung pelajaran pendidikan kewarganegaraan atau PKN. Sedang membahas tentang badan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Suasana kelas begitu tenang saat berlangsung penjelasan materi. Tono menjawab bahwa tugas DPR adalah tidur. Murid-murid yang lain tertawa dan menyoraki Tono. Sedangkan Pak Guru hanya tersenyum dan menambahkan pertanyaan. Pak Guru meredakan gelak tawa mereka dan suasana kembali normal. Jadi, Nak, suatu hari sebuah kelas sampai badan legislatif, yudikatif, dan eksekutif itu abstraksi. Kemudian suasana kelas begitu tenang saat berlangsung penjelasan materi itu orientasi. Tono menjawab bahwa tugas DPR adalah tidur, krisis. Murid-murid yang lain tertawa dan menyoraki Tono, sedangkan Pak Guru hanya tersenyum dan menambahkan pertanyaan. Reaksi. Pak Guru meredakan gelak tawa mereka dan suasana kembali normal, itu koda. Oke, Nak. Di sini ada analisis kebahasan anekdot. Kisah pengadilan tindak pidana korupsi. Ciri kebahasan, kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Pada puncak pengadilan korupsi politik, jaksa penuntut umum menyerang saksi. Kalimat retoris. Apakah benar, teriak jaksa, bahwa Anda menerima $5.000 untuk berkompromi dalam kasus ini? Konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Akhirnya, hakim berkata, Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Kata kerja aksi. Saksi menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan. Kalimat perintah. Pak, tolong jawab pertanyaan jaksa. Kalimat seru. Oh, maaf. Oke, Nak, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Tugas kalian adalah membuat satu contoh teks anekdot.
buat di buku PR, silakan dikumpul sama Miss Minarti Manalu, oke? Oke, tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati kalian. Shalom.